kita baca doa. Doa mulai. Rasa cinta kita terhadap tanah air dan rasa syukur kita atas kebesaran Tuhan, marilah bersama-sama kita di sini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini tampilkan di raya, kita menyanyi ini secara bersama-sama. Silakan berdiri, nak. Seluruhnya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dulu ya. Airin. Amanda Kisah. Aurel. Andre Anugrah. Erlin. Duta Priyansa. Dino Juliansa. Ya. Elsa. Ella. Regis istri. Nabila Putri. Priyansa. Ahmad Doni. Nabil. Raja. Karin.
Tia Natalia, Vanessa, Mutiara, Niken, Nani, Lulu, Susan, Yesi Syafriani, Meza Hikmah, Naiza Amelia, Dalwati, Safira, Sanjaya, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, tolong itu mejanya rapi dulu nak. Ya, itu masih ada sampah, sampah tolong buang dulu. Ini nak, tolong buang dulu. Tolong di luar, ada sampah. Nah, nitik kan? Yuk. Langsung masuk. Sudah dibuang, langsung masuk kamar. Cukup. Apa ke pintu? Sudah masuk. Oke, karena semuanya kalau telah kita sudah bersih seperti ini, benar, karena rutin itu adalah sebagian dari iman. Meja juga sudah rapi seperti ini, pakaian olahraga dengan lengkap. Ini suatu rangkaian. Insya Allah kalian semuanya akan menjadi orang yang sukses. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk pada hari ini, Pak mengingat sedikit pelajaran kita minggu lalu, yaitu pelajaran bola besar, yaitu apa yang kita pelajari yaitu sepak bola, kita menggunakan teknik menendang bola. Ada berapa teknik menendang bola? 3. Ada berapa? 3. Ya, ada 3. Siapa yang tahu? Ya, apa-apa? Menendang menggunakan kaki bagian dalam, menendang menggunakan kaki bagian luar, dan menendang menggunakan punggung kaki. Ya, benar. Betul. Oke, anak-anak. Semuanya masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar atletik tolak peluru, yaitu gaya menyamping atau gaya disebut dengan gaya ortodok. Ya. Siapa yang tahu dengan atletik tolak peluru yang sudah pernah belajar sebelumnya? Apa itu tolak peluru? Ya, apa nak tolak peluru? Ya, tolak peluru itu bolanya yang terbuat dari besi atau baja yang berat, yang untuk putra itu lebih kurang yaitu 7,257 untuk putra, dan untuk yang putri itu 4 kg. Ya, itu pelajaran tolak peluru. Di sini kita akan belajar tolak peluru. Pelajaran sedikit. Ujung kita belajar tolak peluru ini ada 3. Pak berharap nanti yang pertama, Pak berharap kalian nanti bisa mengidentifikasi mulai gerak memegang peluru, awalan, tolakan, dan sikap akhirnya. Di sini kita belajar peluru yang dimodifikasi. Kemarin sudah pernah kita belajar tolak peluru, masih ada kekurangan sedikit. Di sini kita akan belajar pelurunya yang kita modifikasi. Dan yang kedua, tujuannya Pak berharap nanti kalian bisa menjelaskan dan bisa menganalisis mulai dari gerak memegang, awalan, tolakan, dan sikap akhirnya dengan benar. Dan yang ketiga, sehingga nanti kalian bisa melakukan rangkaian gerakannya, bisa mempraktekkan. Minggu depan kita akan mempraktekannya, yaitu mulai dari memegang, awalan, dan
tegak akhirnya dengan benar. Ya. Di sini Pak pengen mengetes sedikit tentang pengetahuan kalian tentang tolak ukur. Di sini Pak buat soal. Pak bagikan soal di sini pilihan ganda, tinggal kalian menjawab. Nanti Pak kasih waktu lebih kurang 5 menit untuk mengerjakannya ya. Buat nama dan kelas itu sudah Pak buat. Lagi kan? Lagi itu belakang. Lagi belakang. Ini stop jalan. Ya. Lagi belakang. Ada pena? Ini ada pena. Silakan. Silakan kerjakan. Kasih waktu 5 menit ya. Silakan kerjakan pena itu pilih apa pilih. Oke, masih 2 menit lagi. 2 menit lagi. Silakan kerjakan. 2 menit lagi kumpulkan. Baca-baca dulu. Jawab. Sudah boleh kumpul kan? Sudah kumpul. Sudah boleh kumpul kan?
Baik anak-anak, di sini Pak tampilkan PowerPoint, oke? Kalian dengarkan, kalian amalkan. Di sini Pak jelaskan yang pertama yaitu tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang atletik yang terbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Di sini tolak peluru ini termasuk dalam suatu atletik lempar. Tapi dia itu istimewa, dia melakukan dengan menolak atau mendorong dengan peluru itu didorong. Oke, jangan melempar. Oke, di sini kita modifikasi peluru yang kita modifikasi. Ini dari buah kelapa. Kemarin sudah kita yang peluru yang asli. Ternyata putri banyak terlalu berat katanya, ya. Karena yang putri itu 4 kilo, yang putra itu 7,257 atau 7,26 kilogram. Di sini Pak modifikasi dengan buah kelapa. Ingat, peluru itu didorong, ditempel di bawah telinga, di leher antara leher dan pundak. Peluru itu didorong, bukan dilempar. Paham? Oke, kita sambung, kita lanjut. Nah, di sini sebelum kita mempelajari tekniknya, Pak jelaskan terlebih dahulu yaitu lapangan. Yang warna oranye, perhatikan, warna oranye, ini lapangan tolak peluru. Ini area tempat kita masuk dan keluar. Kalau dipanggil untuk mampu tolak peluru, kita masuk dan keluarnya dari warna oranye. Oke? Jangan kita masuknya dari warna hijau dari depan, tapi kita masuk dari belakang. Ini area tolakan. Kita melakukan tolakan dari sini ke sini. Dari oranye ini ke hijau. Tapi kita daerah kita masuk dari warna oranye. Ini area masuk. Paham? Ini segitiga, ini batas atau garis batas tolakan. Jadi pada waktu kita melakukan tolak peluru, peluru itu akan jatuh di dalam area ini. Tidak boleh keluar dari garis batas tolak ini. Apabila kita keluar dari batas garis tolak, itu dianggap diskualifikasi. Maka yang dihitung yang masuk di dalam area tolak. Oke? Paham di sini? Begitu peluru jatuh di sini. Kalau peluru jatuh di sini, terus peluru itu meledak ke depan, yang diukur yaitu bukan jauhnya, tapi pas jatuh pertama, yang diambil yang terdekat. Paham? Yang diambil yang terdekat. Seandainya peluru itu jatuhnya sini, Pak gambaran sedikit, aku tulis sedikit. Pada waktu kita menolak peluru itu jatuh di sini awalnya. Misal kita melakukan batasnya dari sini, peluru jatuhnya di sini, awal jatuhnya peluru di sini, terus peluru ini melendeng di sini sampai jauh. Oke, yang itu yang paling dekat di sini. Paham? Bukan diambil yang jauh ini. Terus dihitung sampai ke titik pusat lapangan. Di mana titik pusat lapangan? Di area tengah sini, warna merah. Oke? Di sini ada yang ingin ditanya? Silakan, ada yang belum paham? Pak. Oke? Apa nak? Boleh dah Pak, bentar kita tinggalin itu. Iya. Oke, pertanyaannya yang bagus. Itu untuk tangan kawan kalian. Pada waktu kita melakukan tolak peluru, Pada sedikit, pada waktu melakukan tolak peluru, begitu pas batas garis kaki kita melakukan tolak peluru, badan kita tidak boleh mengikuti peluru jatuhnya atau melewati garis. Maka kalau kaki kita melewati garis itu dianggap dis. Okay? Badan kita boleh melewati tapi tidak boleh menyentuh lantai. Betul, garisnya di sini, terus badan kita menahan keseimbangan lewat tangan kita, lewat garis dari atas, tapi tidak menyentuh lantai, tidak masalah.
Paham di situ? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di bawahnya ini ada gambar bulat ini. Ya. Ini gambar peluru yang asli. Peluru ini beratnya kalau untuk yang putra, yaitu 7,257. Itu yang putra. Sedangkan untuk yang putri 4 kilo ya. Tapi di sini pelurunya kita modifikasi, tidak sampai 1 kilo. Bentuknya menyerupai peluru, tapi berat dan ukurannya beda. Oke, bentuknya menyerupai peluru, tapi beratnya beda. Sesuai dengan karakter kalian. Mungkin yang kecil nanti untuk kita praktek nanti kalian bawa buah kelapa, badan aku kayak kecil, bawa buah kelapa yang kecil lagi. Oke. Sini kita akan lanjutkan lagi. Ya, di sini ada gambar tangan memegang peluru. Yang A, ini cara memegang peluru ini ada 3. Ada 1, 2, 3 atau A, B, C. Yang pertama gambar A, memegang peluru dengan menggunakan 3 jari. Bagaimana Pak dengan 3 jari? Dengan 3 jari seperti ini anak-anak. 3 jari itu dirapatkan. 3 jari kelingking terbuka dan ibu jari menahan perlawanan dari 3 jari untuk menahan keseimbangan biar peluru tidak jatuh. Oke? Paham? Dan yang kedua, yang gambar B, ini memegang peluru dengan 4 jari. 4 jari yaitu dirapatkan 4 jari dan ibu jari perlawanan dari 4 jari itu untuk menahan keseimbangan biar peluru itu tidak jatuh. Seperti ini. Bisa dipahami ini cara memegangnya. Dan yang ketiga itu memegang peluru dengan cara yang ketiga yaitu yang C, yaitu memegang peluru dengan 5 jari, dengan 5 jari terbuka. Oke? Paham ini? Ada yang belum paham? Silakan yang ingin bertanya dari sini. Yang lain? Ya, apa nak? Iya, tanya ini bagus, tepuk tangan untuk kawan-kawan. Memegang peluru ini, Pak jelaskan, tidak boleh menggunakan telapak tangan. Memegang peluru seperti ini, Pak contohkan, memegang peluru dengan 5 jari. Dia ruas jari paling bawah, sehingga di sini ada rongga. Tidak boleh dia menyentuh langsung ke telapak tangan, karena peluru itu berat akan mudah jatuh. Tapi kita pegangnya di ruas jari paling atas, paling bawah maksud Pak. Paham ini? Ya, tanya yang bagus seperti ini lah ya. Oke. Jadi memegang peluru ada berapa caranya? 3. Iya, ada 3. Kita sambung. Ini sikap awal akan melakukan tolak. Nah, sikap awalnya seperti ini. Sikap awal akan melakukan tolak peluru gaya apa? Kita pelajari. Gaya kodok atau gaya menyamping. Posisi badan, sikap awal berdiri menyamping. Lalu sektor tolakan Pak di pintu, Pak menghadap ke situ. Okay. Jadi sektor tolakan Pak sebelah kiri. Mana tangan kita yang dominan? Tangan kita yang terkuat sebelah sini. Pak menggunakan tangan kanan. Lalu kalian ada yang menggunakan tangan kidal atau tangan kiri, maka kalian akan menghadap ke sebelah sana. Tangan kiri yang memegang pelurunya. Oke, ini Pak jelaskan untuk tangan dominan tangan kanan. Berdiri di sektor kiri tubuhnya, lutut kaki kanan ditekuk, sedangkan kaki kiri diluruskan ke belakang. Berat badan berada pada kaki kanan dengan pandangan mata ke depan. Sini Pak jelaskan. Pak melakukan tolak peluru gaya menyamping. Posisi pandangan Pak ke depan, belum pandangan Pak ke sektor tolakan. Kaki kiri ke belakang atau ke samping arah tolakan.
Berat badan Pak bertumpu pada kaki kanan. Kaki kanan ditekuk kanan sini. Kita angkat tangan kiri untuk mengetahui badan kita bertumpu pada kaki kanan. Peluru itu ditempel. Pandangan kita masih tetap ke depan. Kalau awal seperti ini, pada waktu menolak, badan kita lurus menghadap ke arah tolakan. Oke, di sini. Pak aja Diana. Paham ini? Ini tolakan. Tadi awalan, sekarang tolakan. Tolakan ada 3. Yang pertama, tarik siku menyerong ke belakang atas dalam waktu bersamaan dengan tubuh ke arah tolakan. Yang 2, dorong juga pinggul serta pinggang sedikit. Langsung Pak jelaskan, tarik siku menyerong pertama badan. Oke. Terus siku menyerong ke belakang atas dalam waktu bersamaan dengan memutar tubuh ke arah tolakan. Oke. Kita lanjut yang 2, dorong juga pinggul serta pinggang ke depan sedikit ke atas sampai dada terbuka, menghadap depan ke arah tolakan atau silang ke atas. Dada terbuka, bukan baju dibuka. Oke. Nah, maksudnya dada kita begitu kita menghadap, pertama menghadapnya ke depan, begitu kita mau tolakan, badan kita menghadap ke arah tolakan. Dada kita mulai terbuka. Paham? Angkat dagu dengan pandangan menuju pada arah tolakan. Ya, maksudnya angkat dagu kamu kita belok sini, dagu kita masih di bawah, dada belok, waktu menolak, pandangan kita seperti ini. Paham? Sikap akhir menolak. Yang pertama yaitu kaki kanan di depan dengan lutut agak ditekuk sebagai kaki tumpu dari berat badan dan telapak kakinya menyerong ke arah dalam. Kaki lurus belakang agak terangkat guna menjaga keseimbangan. Pandangan ke depan. Pak sambung. Pada waktu sikap akhirnya seperti ini nak. Pas garisnya ke depan. Pada waktu Pak menolak, sikap akhirnya berubah dari kaki kanan yang mengambil posisi kaki kiri tadi, tapi lebih ke depan sedikit. Kaki kiri lurus ke belakang untuk menahan keseimbangan. Kenapa peluru itu berat? Kalau kita cuma badan kita terpantau seperti ini, maka badan kita akan mengikuti peluru, maka akan melewati batas garis tolak. Makanya kaki kiri terangkat ke belakang agak menyerong ke dalam. Dan posisi kakinya. Padahal awalnya seperti ini posisinya. Kaki kiri terakhir pada waktu dia mental. Pada waktu dia menolak, kaki kiri di depan ini. Tenang. Awalnya seperti ini. Ini peluru sudah lepas. Perhatikan di gambar, peluru sudah lepas. Tapi begitu akhirnya kaki kanan. Pada waktu melepas, kalau peluru dilepas, shoot, menahan keseimbangan. Makanya yang terjadi kaki kanan itu. Paham di sana? Ini awalnya gaya tolak peluru dengan awalan menyamping gaya ortodok atau gaya menyamping. Kalau sikap lanjutannya seperti itu. Pak jelaskan lagi. Pak langsung rangkai dari awalan, tolakan dan sikap akhir. Awalannya tadi menghadap ke depan pada posisi pandangan ke depan, peluru ditempel di mana peluru ditempel? Bawah telinga, yaitu di leher. Badan kita bertumpu pada kaki kanan, pandangan ke depan. Pada waktu melakukan tolakan, pandangan berubah ke depan arah tolakan. Peluru itu dijatuhkan di atas, jangan terlalu atas, ke kepala. Tapi dia membentuk seperti parabola. Tapi jangan lurus. Kalau kita lurus, peluru itu tak jauh jatuhnya, maka akan tinggi ke atas. Ingat, didorong.
jangan dilempar. Jangan sekali-kali kalian melakukan tolak peluru itu dengan melempar. Karena peluru itu berat, bahaya untuk pegangan tangan. Oke. Terus peluru itu ditempel. Di telinga itu ditempel. Jangan pada waktu kita melakukan gerakan dari awalan, peluru itu sudah tidak ditempel. Peluru itu akan goyang karena itu berat. Itu akan menimpa atau mengenai kepala kita sendiri. Pada waktu melakukan tolak peluru itu ditolak dengan tangan sebelah. Jangan kayak waktu menolak kita bacanya tangan dua. Itu salah. Peluru itu ditolak dengan tangan lalu. Paham di sini? Kalau paham kita lanjut. Oke, di sini Pak tampilkan video tolak peluru. Kalian amati, kalian perhatikan. Jangan mulai dari Pak penjelasan dari poin tadi. Sekarang Pak tampilkan video. Perhatikan, kalian amati. Nanti kalian identifikasi. Kedengaran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini materi pelajaran olahraga yaitu tolak peluru. Tolak peluru ini adalah salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik. Pengertian tolak peluru sendiri adalah mendorong benda yang berupa logam yang bentuknya bulat dari bahu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan. Ini ada dua yang saya bawa nih, ada dua. Ini bohongan yang bisa kalian praktekkan kalau kamu mau peluru di rumah. Di situ juga ada peluru yang asli. Untuk berat peluru yang asli sendiri, ya, kalau yang senior, tapi untuk yang junior, yang akan saya jelaskan adalah tolak peluru gaya menyamping. Lintasan, ya, lintasan tolak peluru ini bentuknya lingkaran, ya, atau tempat untuk menolak. Biasanya kita praktikkan untuk gaya menyamping atau gaya ortodoks. Yang pertama adalah cara memegang peluru dulu. Yang perlu kamu ketahui adalah cara memegang peluru. Nah, karena peluru bentuknya bulat, usahakan dipegang jari-jarinya dibuka lebar. Dan kedua adalah posisi pada saat peluru akan ditolak. Letakkan peluru di antara telinga dan bahu atau kurang lebihnya di antara dekat leher. Dan posisi tangan ini atau sikut diangkat, ya, sejajar dengan bahu. Nah, jangan turun seperti ini. Kalian bisa pilih tangan mana yang paling kuat untuk melakukan tolak peluru. Kalau misalkan tangan kanan yang kuat boleh, atau tangan kiri yang kuat silakan boleh.
saya tangannya yang lebih kuat dengan tangan kanan, berarti saya menghadapnya ke arah depan sini, dan kaki yang ke arah lintasan adalah kaki kiri. Terus selanjutnya adalah posisi awalan pada saat kita akan melakukan melangkah. Ini. Dan yang terakhir itu ada namanya gerakan Voltron atau gerakan akhir untuk menjaga keseimbangan. Ya, tujuannya ya tadi ya agar pada saat kamu sedang menolak tubuh kamu tidak jatuh terbang atau mengikuti garis yang sudah ditentukan. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan olahraga tulang peluru. Nah, yang pertama cara memegang tulang peluru. Biasanya cara memegang tulang peluru tangannya tidak dibuka lebar atau jari-jarinya tidak dibuka lebar, tapi seperti ini. Atas, ya. Yang harus dibuka lebar. Yang kedua, kesalahan paling banyak adalah cara menaruh atau posisi tangan pada saat akan tulang peluru. Ya. Tangan sikutnya dari di bawah. Ya. Karena kalau posisi kesalahan ya, otomatis nanti secara langsung peluru bukan di mamat tapi dilempar. Nah, makanya posisi sikut harus ada naik ke atas. Gitu. Nah, yang ketiga berhubungan dengan yang tadi kedua, yaitu pada saat kamu menolak peluru itu bukan ditolak tapi dilempar. Untuk kamu lempar, ya, karena peluru itu berat dan kamu masih untuk melempar peluru tersebut, ya, hal yang dapat terjadi adalah cedera. Nah, yang biasanya terjadi adalah dislokasi di bagian bahu. Ya. Tetapi kalau peluru itu benar caranya teknik ditolak, ya, aman, ya, insya Allah aman. Yang selanjutnya adalah gerakan akhir atau follow-through-nya itu biasanya kaki, ya, kaki melewati dari garis yang sudah ditentukan. Kalau dalam pertandingan termasuknya diskualifikasi. Itulah untuk materi bola peluru kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan alat yang sederhana. Bisa seperti ini, bisa dengan sampah kertas ataupun yang lainnya dengan dibalut oleh abang. Ya itu aja cukup. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke, tadi sudah ditampilkan video. Tadi ditampilkan video kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada waktu melakukan tolak peluru. Yang pertama, cara kita memegang peluru itu menggunakan telapak tangan. Yang kedua, yaitu pada waktu posisi tangan kita yaitu terlalu menempel di badan, tapi siku kita terbuka, ya, lurus ke belakang. Paham? Terus melakukan tolak peluru itu ditolak. Kalau kita menempel ini, otomatis kita akan melempar. Tapi kalau seperti ini pasti dorong. Mungkin kita kalau kita sudah lurus dia mau melempar. Oke? Jadi kesalahan dari situ. Kesalahan ini yang terjadi ini nanti kalian analisis. Ngapa sebabnya jadi salah ini? Kesalahannya apa? Di sini Pak bagi 3 kelompok, 2, 4, 6, 8 putra
putranya bagi 3-3. Putranya bagi 3-3. Kedua kelas nanti bagi kelompok. Minggu depan kita akan praktek, ya. Bagi 3 kelompok, yang putrinya 3 kelompok. Jumlah kita, siswa kita ada berapa ini? 36. Siswa ada 36. Setiap kelompok itu 12. Putranya dibagi 3-3 putranya. Setiap kelompok ada 3. Jadi jumlahnya 12. Jadi putrinya ada 9. Kelompok 1 9. Kelompok 2 nya 9 putri. Putranya 3. Kelompok 3 seperti itu juga. Nanti kalian dari kalian menonton ini yang sudah kalian amati, nanti kalian identifikasi. Apa itu identifikasi? Cara kalian rangkai caranya melakukan tolak ukur gaya ortodok atau gaya menyamping ini. Oke? Paham? Nanti kita praktekkan per kelompok, tapi pas ambil nilainya nanti secara mandiri satu-satu. Ini ada yang menjelaskan per kelompoknya, ada yang menjelaskan, ada yang melakukan atau mempraktekannya. Rangkaiannya. Ada satu yang membacakan, menjelaskan. Pertama, posisi peluru dipegang dengan tangan kanan, kaki kiri fokus ke belakang, ada yang pakai fokus ke seperti itu, ya. Rangkaiannya, itu disebut identifikasi. Bisa dipahami itu, kan? Bisa. Oke. Kalau sudah paham, minggu depan siap kita pakai pakaian olahraga dengan lengkap seperti ini. Datangnya jangan terlambat. Kita akan belajarnya lebih. Kita praktekkan langsung. Ini Pak, lihat dulu. Untuk tes pengetahuan ini rata-rata ada berapa yang ada nyawa, ada tidak, pena. Yang jawab ini rata-rata sudah 90% benar untuk nilai pengetahuan, untuk tes pengetahuannya. Terus untuk nilai prakteknya nanti kita ke lapangan. Ingat pelajaran sekali lagi, ulangi untuk kita praktek ke lapangan. Kalau kalian bawa peluru yang dimodifikasi kelapa, bisa tidak setiap kelompok itu bawa kelapa? Bisa. 1 atau 2 setiap kelompok. Ini Pak sudah ada 2 pelurunya kita modifikasi. Yang sesuaikan dengan badan kalian. Pak, badan aku kecil, cari kelapa yang lebih kecil. Badan aku besar Pak, sesuaikan dengan badan ini. Ya, sesuai bentuknya yang bulat seperti peluru yang asli. Mutiara, mana mutiara? Aurel, ini ada yang benar 3, yang benar semua. Dulu Susan, pengetahuan, Aurel, ya benar. Ini yang benar.
rumah. Benar. Yang hampir benar, seluruhnya benar. Dan Eza, mana nomor 5? Yang 5 itu kami tadi. Yang benar, semuanya benar. 5, iya. Yang lainnya belum sebenarnya di sini makasih bonus untuk balik tes yang 5 ya bagi dan kawan-kawannya. Ya. Oke, anak-anak semuanya. Ingat sekali lagi Pak ulangi, yang telah kita pelajari tadi sudah paham. Tinggal minggu depan kita mempraktikkan. Oke, kita melakukan rangkaian gerakannya mulai dari awalan, tolakan, dan sikap akhirnya dengan benar. Dan kalian nanti bawa ke guru yang dimodifikasi, kita praktek langsung di laporan. Paham? Terus video nanti pastikan di grup kelas. Kalian tonton, kalian amati, kalian identifikasi, sehingga minggu depan langsung kalian bisa mempraktekkan dan bisa menjelaskannya. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita tutup banyak kita pada hari ini. Di sini untuk menutupnya, Pak minta tolong itu ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, mari kita baca doa. Doa mulai. Pak Hanya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.